Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pada pertemuan yang kedua ini, ilmu sosial budaya dasar yang akan saya presentasikan adalah tema manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu berasal dari kata in dan divide. Dalam bahasa Inggris, in salah satu artinya mengandung pengertian tidak, sedangkan divide itu artinya terbagi. Jadi individu berarti tidak terbagi atau satu kesatuan. Dalam bahasa Latin, individu berasal dari kata individuum, yang berarti sesuatu yang tidak terbagi, Jadi merupakan suatu sebutan yang dapat dipakai untuk menyatakan suatu kesatuan yang paling kecil dan tak terbatas. Manusia sebagai makhluk individu ini adalah sesuatu yang tidak bisa terbagi. Artinya manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, unsur fisik dan psikis, unsur raga dan jiwa. Seseorang dikatakan sebagai manusia individu manakala unsur-unsur tersebut menyatu dalam dirinya. Jika unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi, maka seseorang tidak disebut sebagai individu. Misalnya, ada manusia meninggal dunia, maka ini sudah tidak tergolong individu karena fisik dan jiwanya, raga dan jiwanya sudah tidak lagi menyatu. Dalam diri individu ada unsur jasmani dan rohani, atau ada unsur fisik dan psikisnya, atau unsur raga dan jiwanya. Inilah yang dimaksud dengan manusia sebagai makhluk individu atau manusia sebagai individu. Setiap manusia memiliki keunikan dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tidak ada manusia yang persis sama. Bahkan orang yang lahir dalam keadaan kembar, dia mempunyai kembaran, dia tidak akan sama persis. Andaikan sama persis, pasti sidik jarinya tidak sama antara kakak dan adiknya itu. Misalnya ada orang namanya Hamid dan Mahmud, lahir kembar, wajahnya mirip, semuanya mirip, tinggi badannya mirip, tetapi bisa dipastikan sidik jarinya tidak akan sama. Inilah termasuk keajaiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa manusia itu terlahir dengan ciri khas yang berbeda satu sama lain, walaupun manusia itu lahir kembar. Itu membuktikan bahwa manusia itu sebagai individu adalah sesuatu yang tak bisa terbagi. Dari sekian banyak manusia, ternyata masing-masing memiliki keunikan tersendiri. Seorang individu adalah perpaduan antara faktor fenotip dan genotip. Jadi manusia dalam perkembangannya adalah individu yang merupakan perpaduan antara faktor fenotip dan faktor genotip. Nah, ini keunikan manusia itu dalam perkembangannya nanti dipengaruhi faktor fenotip dan genotip. Faktor genotip adalah faktor yang dibawa individu sejak lahir. Ia merupakan faktor keturunan dibawa individu sejak lahir. Kalau seseorang memiliki ciri fisik atau karakter sifat yang dibawa sejak lahir, ia juga memiliki ciri fisik dan karakter atau sifat yang dipengaruhi oleh lingkungan atau faktor fenotip. Artinya sebagai individu,
karena manusia sebagai makhluk berbudaya, dia mempunyai faktor-faktor yang akan mempengaruhi perkembangan pertumbuhan dari aspek fisik dan aspek kejiwaannya, yaitu faktor gen dari orang tua. Mungkin rambutnya, mungkin hidungnya, mungkin dari secara fisik akan dipengaruhi oleh gen. Seperti ada orang yang hidungnya mirip dengan ibunya, mirip dengan bapaknya, bibir mirip dengan ibunya, lalu tinggi badan dan postur tubuhnya mirip dengan bapaknya. Ini namanya faktor genotip. Kemudian ada orang yang terlahir sifat-sifatnya misalnya kalem, niru ibunya. Lalu agak keras wataknya, niru bapaknya. Nah, ini adalah faktor genotip secara psikis, secara kejiwaan, mentalnya, lalu jiwanya, itu bagian daripada faktor genotip. Misal itu ada kesamaan dengan salah satu dari orang tuanya. Namun demikian, ada faktor lain. Dalam pertumbuhannya, manusia bisa dipengaruhi faktor lingkungan atau fenotip. Nah, faktor ini ikut berperan dalam pembentukan karakteristik yang khas dari seseorang. Artinya seseorang itu dalam pertumbuhannya sebagai individu dipengaruhi juga oleh lingkungan. Nah, istilah lingkungan merujuk pada lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Lingkungan fisik seperti kondisi alam sekitarnya. Orang yang hidup di daerah pesisir akan berbeda dengan orang yang hidup di daerah pegunungan. Orang yang hidup di daerah pesisir ada kecenderungan, misal ketika berbicara dia suaranya keras. Kemudian ketika berbicara dia sangat lantang. Lalu watak dan temperamennya, bawaannya adalah keras. Karena ada di daerah pesisir yang panas dan dekat dengan laut. Kemudian ada orang yang hidup di daerah pegunungan, mempunyai bawaannya sangat halus, lembut, dan seterusnya. Ini namanya faktor-faktor yang mempengaruhi, disebut faktor fenotip. Yang berikutnya adalah lingkungan sosial. Merujuk pada lingkungan di mana individu, di mana seseorang itu hidup, melakukan interaksi sosial. Orang yang berinteraksi sosial di tempat perbengkelan, karakternya akan banyak dipengaruhi oleh bengkel. Orang yang hidup di lingkungan pertanian, karakternya, pemikirannya, jiwanya akan dipengaruhi oleh lingkungan tersebut. Kalau ada orang hidup di lingkungan rumah sakit, maka karakternya akan berkarakter yang seperti situasi dan lingkungan di rumah sakit. Dia banyak bergaul dengan dokter, maka berpikirnya akan terpengaruhi oleh budaya berpikir dokter. Orang yang bergaul di lingkungan pendidikan juga akan terpengaruh oleh cara berpikir di dalam lingkungan pendidikan. Semua itu namanya lingkungan sosial di mana seseorang itu hidup. Maka ketika ada seseorang berada di lingkungan yang secara garis besarnya lingkungan yang rusak, perilakunya rusak dan seterusnya, maka dia akan mau tidak mau terpengaruh oleh cara berpikir lingkungan tersebut. Kita melakukan interaksi sosial dengan anggota keluarga, dengan teman, dan kelompok sosial yang lebih besar. Itu namanya adalah lingkungan yang akan mempengaruhi kita secara fenotip. Jadi kita akan dibawa oleh lingkungan tersebut. Hasil interaksi antara keduanya inilah yang nanti akan
mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia sebagai individu bersifat nyata berbeda dengan manusia lain dan sebagai individu dengan ciri khas tertentu. Pertumbuhan dan perkembangan individu dipengaruhi oleh individunya sendiri dan lingkungan. B. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain atau masyarakatnya. Manusia sebagai makhluk individu berperan untuk menjaga dan mempertahankan harkat dan martabatnya, memenuhi hak-hak dasarnya, merealisasikan segenap potensi dirinya, dan memenuhi kebutuhan serta kepentingan dirinya sendiri. Makhluk sosial berperan untuk melakukan interaksi dengan manusia lain, membentuk kelompok sosial, dan menciptakan norma sosial. Maka dari itu manusia disebut makhluk sosial. Misalnya, kalau ada di daerah perkotaan, lingkungan perkotaan menciptakan ketertiban bahwasanya kalau masuk gang ini mematikan sepeda motor di atas jam 9 malam. Nah, ini manusia menciptakan aturan seperti itu karena hidup berkelompok. Setelah membentuk hidup berkelompok, membuatlah aturan dan norma-norma di dalamnya. Sehingga ini namanya manusia disebut makhluk sosial karena bermasyarakat, berkelompok dengan orang lain, dengan manusia lain. Apabila dua orang atau lebih bertemu akan terjadi interaksi sosial. Syarat terjadi interaksi sosial adalah adanya kontak sosial dan komunikasi antara satu dengan yang lain. Manusia secara umum itu mempunyai hubungan interaksi dipastikan hubungan interaksi dengan orang lain. Nah, dinamika interaksi sosial terdiri dari interaksi antar individu, antar kelompok. Dinamika interaksi sosial terdiri dari interaksi antar individu, interaksi individu dengan kelompok, dan interaksi antar kelompok. Adanya kepentingan individu dan kepentingan masyarakat memunculkan dilema atau masalah, yaitu kepentingan manakah yang harus diutamakan, apakah kepentingan individu atau kepentingan masyarakat, sehingga berkembanglah pandangan individualisme dan sosialisme. Jadi karena manusia itu mempunyai kepentingan, ketika berkembang dalam kehidupan masyarakat muncul mengutamakan kepentingan individu atau kepentingan sosial, sehingga lahir dua pandangan individualisme dan sosialisme. Menurut pandangan individualisme, bahwa kepentingan yang harus didahulukan adalah kepentingan individu. Sedangkan menurut pandangan sosialisme, yang didahulukan itu adalah kepentingan masyarakat. Aristoteles berpendapat bahwa manusia adalah zoon politikon, yang berarti bahwa manusia itu sebagai makhluk yang pada dasarnya selalu ingin bergaul dengan masyarakat lain. 2. Manusia sebagai makhluk sosial adalah manusia yang senantiasa hidup dengan manusia lain. Manusia lahir dengan keterbatasan dan secara naluriah manusia membutuhkan hidup dengan manusia lainnya. Dan menurut kodratnya, manusia dimanapun, pada zaman apapun selalu hidup bersama dan berkelompok. Termasuk manusia yang hidup di daerah Amazon ataupun yang hidup di daerah Papua pedalaman sekalipun, yang tidak bermasyarakat dengan masyarakat peradaban di luar, tetap mereka akan berkelompok. Karena pada diri manusia mempunyai hasrat untuk berkumpul dengan sesamanya. Apakah yang menyebabkan manusia mempunyai fitrah sebagai makhluk sosial? Yaitu 1. Ada lima tingkatan kebutuhan.
kebutuhan dalam hidup. Yang pertama kebutuhan fisiologis, yaitu seperti makan, pakaian, tempat tinggal, sembuh dari sakit, kebutuhan seks, dan lain sebagainya. Kebutuhan makanan ini membutuhkan banyak orang. Kita makan sambal saja, makan sambal ini atau makan sayuran ini akan membutuhkan ribuan orang yang terlibat di dalamnya. Di dalam sambal itu ada lombok, ada cabai itu cabai pedas, ada garam, ada terasi, ada minyak, ada bawang merah. Ini butuh berapa ribu orang untuk kita hanya makan sambal. Butuh tukang panen lombok, panen bawang, panen kelapa, dan seterusnya. Artinya apa? Ini memberikan hikmah kepada kita sebagai manusia, bahwa inilah manusia membutuhkan orang lain, sehingga disebut makhluk sosial. Kita butuh berobat, kita butuh dirawat di rumah sakit, juga membutuhkan orang, membutuhkan dokter, perawat, dan lain-lain. Kita mau membangun rumah, kita butuh tukang, butuh kuli, butuh toko bangunan, dan seterusnya. Maka dari itu inilah yang menjadi faktor yang menyebabkan manusia mempunyai fitrah sebagai makhluk sosial. Kemudian yang berikutnya, kita butuh keluarga. Butuh keluarga yang melindungi, kemudian butuh aktualisasi diri, berbagi dengan keluarga, dengan orang lain, maka kita butuh keluarga. Dan ini butuh orang lain untuk membangun hidup rumah tangga. Berikutnya kebutuhan akan rasa aman dan perlindungan, safety and security, seperti bebas dari rasa takut, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit, perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil, dan sebagainya. Nah, ini butuh pengamanan dari pihak-pihak yang berwenang. Berikutnya kebutuhan sosial, ya, social need, yaitu kebutuhan untuk bermasyarakat, seperti kebutuhan akan dicintai, diperhitungkan secara pribadi, diakui sebagai anggota kelompok. Ini merupakan faktor yang menyebabkan manusia itu mempunyai fitrah hidup berkelompok atau bersosial, sehingga disebut makhluk sosial. Yang berikutnya, tidak kalah pentingnya di sini adalah kebutuhan akan penghargaan, seperti kebutuhan dihargainya prestasi, kedudukan, jabatan. Ini merupakan faktor yang mendorong manusia disebut sebagai makhluk sosial. Dan yang berikutnya, kebutuhan akan aktualisasi diri, self actualization, seperti kemampuan, bakat, kreativitas, ekspresi diri, prestasi, dan lain sebagainya. Kebutuhan-kebutuhan inilah yang menyebabkan manusia oleh Allah, oleh Tuhan pencipta manusia ini, dijadikan, diberi fitrah untuk hidup sosial, bersosial. Setidaknya 5 faktor, ya, inilah yang menyebabkan manusia harus menyandang status sebagai makhluk sosial. Berangkat dari pemaparan ini, kita sebagai manusia di satu sisi sebagai makhluk individu yang harus bisa survive dan bertahan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. Dan di sisi yang lain kita harus paham bahwa kita sebagai makhluk sosial. Sehingga dengan kita memahami itu, kita akan senantiasa memperhitungkan dan sekaligus bersikap proporsional dalam menghadapi kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.
Kita tidak boleh terjebak dengan paham individualisme yang pada akhirnya dia hanya memikirkan dirinya sendiri, dan juga tidak bijak jika kita senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat sementara kita sendiri menjadi korban. Jadi harus berimbang antara individualisme dengan sosialisme. Kita juga harus ingat bahwasanya manusia itu membutuhkan manusia lain sampai dia mati. Bahkan mati sekalipun itu tetap butuh orang lain yang membawa mayat kita, yang memandikan kita ketika mati, itu butuh orang lain. Betapa dahsyatnya pesan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayuhan nasu, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum." Wahai manusia, berarti ini mencakup seluruh umat manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya kami ciptakan kalian laki dari laki dan perempuan dan menjadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal. Lita'arafu, saling mengenal. Saling mengenal inilah yang dimaksud adalah satu sama lain mengisi, satu sama lain memberi dan menerima, satu sama lain saling membantu. Nah, ingat, ketika manusia, seseorang tidak bisa bersikap sosial dengan baik, maka dia akan dihukum secara sosial, akan mendapatkan sanksi sosial. Orang yang tidak suka membantu secara sosial, dia pasti balasannya orang lain akan enggan membantu. Orang yang pelit dan kikir tidak berbagi, dia pun juga akan disanksi secara sosial, karena fitrah orang lain tidak suka dan tidak mau bergaul dengan orang yang sulit berbagi dengan temannya. Nah, dengan demikian kita sudah tahu, semoga ini bermanfaat, bahwa manusia sebagai makhluk individu itu mempunyai ciri khas yang tidak bisa terbagi dengan orang lain, dan manusia itu sebagai makhluk sosial, dia itu membutuhkan dalam seluruh aspek kehidupannya dengan keberadaan orang lain, sehingga kita harus bisa menyeimbangkan antara hidup sebagai individu dan hidup sebagai masyarakat. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wal 'afwa minkum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.